Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, pasti masih happy sahabat Bob menyambut tahun baru yang penuh harapan. Semoga tahun 2024 jauh lebih baik sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, sahabat Bob, musim pasti terus bergulir ya. Bahkan tadi pagi di Liga Inggris, Liverpool juga menghajar Newcastle 4-2. Liverpool yang kemarin ya di pertengahan musim masih di bawah 4 besar sekarang memimpin. Jadi artinya segala sesuatu bisa terjadi dan kita berharap semoga Inter terus bisa mempertahankan konsistensi dan kapolista sampai akhir musim sahabat Bob. Nah, kita sudah tidak sabar lagi menunggu pertandingan melawan Verona, yaitu berlangsung di Sabtu dini hari, dan kemungkinan kapten kita sudah pasti kembali. Oh ya, tadi gue baca di media sosial, wah ngapain tuh Lautaro Martinez ke kota Madrid? Dia ketemu dengan sepupunya, sahabat Bob, yang namanya libur libur tahun baru ya, sah-sah aja pemain mau kemana. Bukan berarti dia harus ke Madrid atau ke Atletico gitu loh, sahabat Bob. Ya, itu intermezzo aja. Jadi kapten kita juga akan segera kembali melawan Verona, begitu juga Di Marco. Ini kabar baiknya. Nah, kabar baiknya satu lagi adalah bahwa si Sanchez tidak berniat untuk menerima tawaran apapun untuk meninggalkan Inter di Januari. Banyak sekali sahabat Bob, bahkan Interisti berharap Sanchez dijual aja lah ke Arab, MLS atau apalah gitu kan. Tapi kalau gue pribadi ya, gue tetap ingin Sanchez bertahan untuk 6 bulan ke depan karena kita membutuhkan tenaga dia. Bagaimanapun, walaupun dia belum banyak berkontribusi, kita ingat bagaimana kontribusi dia di Liga Champions. Jadi bagaimanapun dia tetap memberikan dampak ke Inter walaupun belum maksimal ya. Kita butuh pemain seperti dia, dan bahkan tadi gua baca ya, dia kalau nggak salah dia punya klub itu udah berapa ya, 8 klub yang dia pernah bela, dan bahkan pencetak gol terbanyak ya. Dibandingkan dengan Bale, dia lebih gacor, lebih banyak assist dan juga lebih banyak golnya. Jadi gue berharap semoga Sanchez di 2024 nih bisa membantu Inter menjuarai Scudetto dan Liga Champions ya. Semoga aja dia terus berada di Inter sampai akhir musim dan tidak cedera. Itu harapan kita untuk Sanchez. Jadi dia juga tidak tergoda untuk ke Arab dan juga ke Amerika untuk saat ini ya. Kita berbicara pemain-pemain veteran ya, tadi Sanchez, sekarang kita berbicara Acerbi. Dia dipuji karena pemimpin di dalam dan di luar lapangan di Inter ya. Siapa sih yang punya ekspektasi waktu dia didatangkan dipinjam dulu dari Lazio, bahkan tidak ada yang menyambut. Tetapi siapa sekarang yang tidak memuji dia? Dia adalah salah satu dan bahkan 6 besar ya, back terbaik di dunia. Walaupun usianya sudah 35 tahun ya. Acerbi seolah-olah mewakili kurangnya ambisi dari sumber daya finansial di bursa transfer. Ya memang Inter banyak sekali ada yang komen, wah Inter doyannya pemain tua, pemain free ya, karena disesuaikan dengan kantong. Artinya dia tidak mau membeli pemain yang tidak sesuai kemampuan. Itu udah benar gitu loh. Nah, jadi kita ingat bagaimana Bremer, Manuel Akanji, Acerbi tampaknya mewakili opsi mundur. Tetapi apa yang terjadi? Dia bisa mematikan Osimhen, dia bisa mematikan yang namanya Haaland. Jadi itu yang luar biasa. Back veteran seringkali pemain terlihat mengatur sisa pertahanan di sekitarnya. Namun juga Acerbi mempunyai pribadi yang luar biasa di luar lapangan. Acerbi seringkali menjadi pemain yang bertugas sebagai media setelah hasil buruk. Hal serupa juga setelah hasil imbang, ya dia yang menjadi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan gitu loh. Acerbi memberikan penilaian yang sangat jujur terhadap pertandingan tersebut. Pemain berusia itu mengakui bahwa tim perlu tampil lebih baik. Hasil imbang adalah hasil yang adil. Pemain Italia tidak takut untuk menunjukkan apa yang dia lihat sebagai standar ganda antara bagaimana Inter dan Juventus diperlakukan oleh toko media dan pakar. Acerbi mungkin tidak memiliki akar sedalam beberapa rekan satu timnya.
Namun back veteran ini tidak kekurangan rasa tanggung jawab terhadap seragamnya. Ini luar biasa dedikasinya buat Inter, dan gue juga berharap semoga dia tidak cedera dan bisa terus menampilkan penampilan terbaik. Walaupun usia 35 tahun, tapi rasanya usia 21 tahun. Ya, semoga Acerbi di 2004 nih juga makin bagus. Ya, mengapa Inter berisiko kehilangan transfer gratis si Jallo ya? Jallo pengen mendapat jam bermain di Inter. Ya udah pastilah ya, pemain masih muda dan kita juga belum tahu apakah setelah cedera ini dia juga akan bermain bagus atau tidak. Itu adalah salah satu resiko. Ya kita tunggu aja, semoga aja nanti memang Inter bisa mendapatkannya karena kita perlu ya. Acerbi udah veteran, Stefan de Vrij juga. Jadi memang pemain-pemain muda dibutuhkan untuk pertahanan Inter. Bastoni, Pavard, Bisek ya. Dan kita butuh pelapis yang lebih muda untuk Acerbi dan Stefan de Vrij. Dan gua harap ya Jallo bisa, tetapi ya kalau akhirnya dia lepas ke Juventus, Atletico atau PSG, ya itu kita tidak bisa hindari. Karena memang klubnya pengen menjual, pengen mendapatkan uang. Tapi kalau Jallo tetap pengen bertahan, nah itu akan lebih baik, sahabat Bob. Kita lihat aja nanti bagaimana. Nah, legenda Inter menyatakan Inter Milan telah melakukan hal-hal hebat selama 4 tahun. Ini dari gelandang legendaris Inter ya, Beccalosi ya. Dia berkata bahwa Inter sudah melakukan hal-hal hebat ya. Terus sebuah kesalahan dalam perburuan gelar, namun Beccalosi tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut hasil imbang Genoa kemarin. Itu bisa terjadi, kata dia. Inter telah melakukan hal-hal hebat selama 4 tahun. Selain itu dibanding dengan masa lalu, para pendatang baru segera beradaptasi. Seperti mereka sudah bermain untuk Inter selama bertahun-tahun. Ya, dia menyebut itu adalah sebagai tanda organisasi perusahaan yang unggul. Ya, artinya siapapun yang masuk ke Inter itu nggak ada masalah. Karena Inzaghi sudah membuat pondasi yang kuat. Jadi hanya pemain-pemain baru tinggal masuk dan mudah masuk ke dalam sistem. Tinggal bagaimana pemain baru beradaptasi. Dan kita melihat bagaimanapun sekarang pemain-pemain baru sangat berperan dalam hal tersebut. Ya, semoga ya harapannya Beccalosi ini benar-benar terwujud ya. Sahabat Bob, ya, Inter dan Juve menjelang pertandingan langsung. Allegri memiliki jadwal yang lebih baik ya, bisa menyalip ya, kita lihat aja nanti ya. Memang mereka lebih unggul dalam arti dalam jadwal ya. Nah, Inter nanti akan lawan ketemu Verona dan ketemu Salernitana akan menjamu Juventus. Semoga aja Filippo Inzaghi bisa membantu adiknya untuk mengalahkan Juventus, minimal imbang. Inter bisa mengalahkan Verona ya. Terus habis itu Inter bertandang ke Monza dan Juventus menjamu Sassuolo ya. Semoga juga Sassuolo bisa menyulitkan Juventus karena dia yang mengalahkan Inter musim ini. Terus juga Inter akan ketemu dengan Fiorentina di kandang Fiorentina. Ini juga tidak lawan gampang, dia sudah 4 besar sekarang dan Juventus akan dijamu oleh Lecce. Nah, baru di match ke-23 Inter akan menjamu Juventus, sahabat Bob. Semoga ini benar-benar Inter bisa terus konsentrasi, intensitas dijaga, dan kita berharap benar-benar Inter tetap menjadi kapolista ya. Sahabat Bob, ini juga kemungkinan ya kalau Sanchez berangkat nanti ini. Taremi juga sudah mengatakan terhadap tawaran Arab Saudi bahwa dia menolak dan ia berniat bertahan di Eropa untuk mencoba bermain di klub yang lebih bergensi, yaitu Inter musim depan. Semoga aja Taremi benar-benar ke Inter musim depan dan ini akan menjadi tambahan yang luar biasa buat Inzaghi. Dan Moratti juga berkata di 2024 ini Inzaghi berkembang. Lautaro luar biasa, kelelahan berdampak buruk di Genoa. Moratti membuka 2024 dengan pidato. Bagi saya, tampak dalam kondisi yang baik, meskipun ada pertandingan terakhir yang merupakan akibat dari kelelahan mental, mengingat banyaknya pertandingan sulit yang dimainkan sebelumnya. Di kejuaraan menurut saya masih terkuat, meskipun hal terbaik dari kejuaraan ini adalah dinilai dari hasil akhir. Lautaro adalah pemain spesial. Dia berkembang pesat seperti sejak berada di Italia. Saat itu dia penting. Namun tim tetap bermain meski tanpa dia. Genoa kurang menyerang dan Thuram tidak dalam performa terbaik. Inzaghi, dia selalu berkembang, dia memiliki kecepatan positif. 2 tahun lalu dia mulai dengan kenaifan.
Lalu dia selalu berperilaku baik dan sekarang dia membangun tim yang selalu bermain bagus ya. Itu buat Inzaghi kata dia. Nah, ini sedikit Behrami mengomentari tentang calon rekrutan Inter, Buchanan. Buchanan cepat, tapi dia tidak punya visi dalam permainan. Dalam pidatonya, Buchanan seorang pemain yang telah melakukan hal-hal hebat di MLS. Brugge bertaruh padanya dan dia pandai mengiring bola, sangat fleksibel karena bisa bermain berbagai peran. Sangat condong ke fase ofensif, tapi meninggalkan keraguan dalam bertahan. Nah, ini memang benar ya. Dia tidak seperti Dumfries. Dumfries juga udah bagus cara bertahannya, tapi kalau menurut gua ya Buchanan akan bisa belajar banyak di Inter ya, baik belajar dari Darmian, belajar dari Dumfries ya, bagaimana cara bertahan karena dia juga biasa bermain di 4-3-3 ya. Jadi kita tunggu aja Buchanan, semoga aja besok udah deal dan tes medis tanggal 3 Januari ya. Buchanan ya bagus kalau menurut gua sih ya. Nah, kita berbicara raport Inzaghi. Inzaghi bermain sangat baik. Yang kini hanya hilang hanyalah Scudetto. Kita berbicara Inzaghi, kita harus memulai dari satu asumsi. Inter memainkan sepak bola yang sangat bagus. Pelatih asal Piacenza berhasil mengutarakan keyakinan terhadap sepak bola. Namun ia melakukan dengan 2 kali pergantian skuad. Tanpa pernah mengeluh, selain itu harus menangani kasus Lukaku dan Skriniar. 2 situasi yang sangat sulit untuk dibatasi baik di lapangan maupun di ruang ganti. Inzaghi tidak pernah membuat pernyataan apapun. Dia duduk di bangku cadangan dan menjaga kelompoknya berada dalam bahaya serius untuk berantakan karena omelan itu. Jadi dia benar-benar pinter ya, gak pernah mengeluh, gak pernah ngomongin apapun di pers. Jadi dia benar-benar hebat ya. Tahun 2023 Inter hampir sempurna. Dengan final yang dicapai tanpa hambatan, kemenangan yang bersejarah hampir tercapai berkat detailnya. Kini tahun ketiga, kita tinggal berusaha keras. Juga mengingat jalur yang ditempuh hingga saat ini. Memang benar Inter tidak wajib menang. Namun mengingat kekuatan grup, apa yang terjadi di tahun pertama 2 tahun kepelatihan Inzaghi, margin of error diperkecil seminimal mungkin. Banyak trofi telah tiba, tanpa Piala Italia dengan Liga Champions sangat sulit untuk dihadapi. Lebih baik berkonsentrasi untuk kejuaraan bintang kedua ya. Semoga Inzaghi Scudetto itu ya yang ditunggu-tunggu. Juga ini buat Dumfries yang merayakan, happy banget gue lihat dia merayakan tahun baru ya. Video-video dia di sosial media itu luar biasa ya, dan kita juga berharap kasus untuk perpanjangan kontrak dia juga segera beres. Dia mau memperpanjang atau tidak, dia akan dijual. Pasti di musim depan. Kita tunggu aja seperti apa, apakah Dumfries akan bertahan atau tidak. Tapi yang satu adalah kebanggaan buat kita adalah tahun 2023 Inter menghasilkan 2 juta penonton selama 2023. Ini tertinggi di Italia ya, luar biasa. Auranya fans-fansnya Inter. Semoga ini benar-benar tahun Inter ya, bisa mendapatkan bintang kedua, bisa mendapatkan Liga Champions. Dan juga sedikit gue update bahwa Souček yang kemarin diincar Inter sudah memperpanjang kontrak di West Ham sampai 2027. Artinya dia sudah tidak dapat lagi ya. Terus kemarin pemain muda Swedia ya, Backfield ya, yang diincar Inter ternyata diminta 15 juta dan juga Barcelona juga mundur ya untuk pemain muda. Dan juga sempat juga diincar Van de Beek sama Inter, sekarang resmi ke Frankfurt dipinjamkan. Jadi ya kita tunggu aja siapa yang akan datang ya. Inter untuk Buchanan sekitar 7 juta tapi plus bonus bahkan sampai 10 juta. Kita tunggu detailnya besok, here we go-nya dari Fabrizio Romano ya. Seperti apa nanti ya, kita tunggu aja. Kita yang penting happy sahabat Bob, 2024 kita songsong dengan semangat dan harapan yang baru. Semoga tahun ini penuh prestasi dan jauh lebih baik ya. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.